Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Awif Saifullah. Beberapa waktu yang lalu, Stack Overflow sebagai sebuah platform yang biasanya dipakai oleh developer untuk mencari solusi coding, mengeluarkan developer survey 2024. Nah, kita akan lihat nih apa aja yang ada di dalam hasil survei tersebut ya. Nah, jadi kalau kita buka websitenya, itu ada di survey.stackoverflow.co/2024. Mereka mengatakan bahwa ketika Mei 2024, lebih dari 65.000 developers itu telah memberikan respon terhadap survei yang mereka lakukan tentang coding, teknologi, tools yang mereka gunakan untuk belajar, kemudian juga tentang AI atau tentang developer experience ketika mereka bekerja. Nah, survei tersebut sudah dirilis ya hasilnya. Kalau kita lihat di sini, ini tampilannya fresh sekali ya. Dan ini yang paling saya suka, mereka menggunakan salah satu trend design tahun ini yaitu adalah bento grid ya. Jadi mereka pakai bento grid untuk menampilkan infografik dari hasil surveinya. Ya, di sini macam-macam untuk hasil-hasil surveinya dan kita bisa lihat berdasarkan kategori-kategori yang mereka sudah kelompokkan di sini ya. Nah, kita akan coba lihat dulu ya apa hasil surveinya. Pertama adalah kalau kita lihat ada developer profile. Kalau kita lihat ya, ada beberapa hal yang mereka notice hasil surveinya, ada education, learning to code, experience, developer role, key territories, dan demographics. Nah, kita akan coba untuk lihat satu persatu ya. Kita mulai dari education dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, educational attainment atau tingkat pendidikan ya. Kalau berdasarkan survei yang mereka lakukan katanya 66% developer itu memiliki gelar bachelor ya ataupun master. Dan 49% lainnya itu kebanyakan belajarnya pada saat mereka masih sekolah, belum S1 atau S2 gitu ya. Jadi memang sejauh ini masih menguasai ya mereka-mereka yang menjadi developer itu latar belakang pendidikannya S1 ataupun S2 ya. Tapi kebanyakan di sini kalau kita lihat dari data yang disajikan itu S1 ya. Nah, jadi 41% katanya developer itu lulusan sarjana atau S1, kemudian 25,6% itu lulusan S2 atau master degree ya. Sisanya ya ada S3 ya sekitar 4,9%. Dan ini yang cukup lumayan menarik adalah kalau kita lihat statistik sekarang untuk secondary school ya, ini biasanya berkaitan dengan high school ya atau SMA lah gitu ya. Kalau di kita itu 9,5% mereka ya lulusan SMA sudah jadi seorang developer. Nah, ini cukup menarik ya. Walaupun memang secara statistik ini masih sangat jauh sekali ya antara yang sarjana dan juga master dengan yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi ya, namun ada gitu ya. Hampir mencapai 10%. Dan kalau kita lihat ini all responden ya, kalau kita lihat dari professional developers, iya jelas ya. Mereka banyaknya dari bachelor degree gitu ya. Nah, kalau berdasarkan learning to code, jadi mereka yang sudah belajar coding ya, sejak kapan? Sejak SMA tuh ya banyaknya gitu. Kalau saya juga nggak tahu ini di datanya berasal dari negara mana aja gitu ya. Cuman nanti kita lihat ya apakah ada demografiknya, harusnya ada gitu ya. Bahwa ini berasal dari US kah, dari mana gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat yang sudah merespon itu adalah 6.625 data ya untuk yang learning to code. Tapi kalau all respondennya itu sudah 60.000 respons. Nah, itu sekitar 92% suara masuk. Nah, ini udah kayak pilpres aja ya. Ada percentage suara masuknya juga. Nah, jadi itu yang pertama berkaitan dengan education. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan learning to code. Nah, ini dari mana mereka belajar gitu ya. Belajar codingnya dari mana nih? Kalau kita lihat di sini katanya online course are the top choice for developers to learn code according to 82% of response. Nah, jadi online course masih menguasai gitu ya. Menjadi top choice-nya. Jadi pilihan utama para developer untuk belajar coding. Dan di sini kalau kita lihat responden 18 to 24 years old ya atau ya sekitar 18 sampai 24 tahun itu kebanyakan belajar codingnya itu di sekolah
ya gitu. Jadi ya kebanyakan sih memang mungkin usia segini biasanya sudah masuk ke jenjang kuliah ya. Sehingga mungkin belajarnya ya lewat school atau sekolah gitu. Dan kalau kita lihat ya ini ya online course 82% ya. Jadi kebanyakan sih mereka belajarnya dari online course gitu. Kalau dilihat di sini respondennya hampir 60.000 juga ya. Nih ada juga buku masih laku ternyata ya 50% ya dari buku. Kemudian juga ada e-course ya. Kemudian ada sekolah, on job training, college, coding bootcamp dan juga friend ya. Oke, selanjutnya nah ini online resource to learn how to code ya. Jadi ini adalah sumber belajar online untuk belajar coding ya. Kalau kita lihat di sini ya katanya technical documentation itu 84% ya. Dan juga Stack Overflow 80% ya. Masih menjadi top online source untuk belajar coding ya. Dan di sini katanya ya 37% respons mengindikasikan bahwa AI membantu mereka belajar juga gitu ya. Jadi nah sekarang kita lihat nih ya perannya AI itu ternyata juga membantu proses belajar ya. Ini surveinya dan ya sekarang kan rame AI itu tahun inilah ya 2024 kita mulai banyak menggunakan AI, ternyata itu membantu sekitar 37% dari respon yang masuk gitu ya, bahwa AI lumayan sangat membantu. Kalau kita lihat memang di sini masih dari technical documentation ya. Technical documentation itu seperti apa? Misalnya kalau teman-teman buka ke websitenya Next.js. Nah, di sana kan ada dokumentasi untuk mempelajari Next.js. Nah, kebanyakan sebetulnya masih dari technical documentation-nya. Nah, yang kedua dari Stack Overflow ya. Ini karena memang pasti kalau ada error, ada masalah, ya larinya ke Stack Overflow ya gitu. Kemudian dari tutorial, dari blogs, dari video, ya, dari buku, sosial media juga lumayan impact ya, 40%. Jadi kalau teman-teman mungkin nyari-nyari konten di Instagram ya, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar juga tentunya. Dan juga ada AI, ini yang paling menarik ya. Karena sekarang pastinya makin tren nih ya, belajar dibantuin AI, apalagi sekarang makin canggih-canggih ya. Dan kita mau cari apapun itu lebih mudah ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat technical documentation preference to learn how to code gitu ya. Dan berdasarkan data di sini API and SDK document are the documentation source of choice for 19% of developers. Jadi di sini kalau kita lihat iya dokumentasi dari API ataupun SDK ya, ini pastinya dokumentasi resmi ya. Itu masih jadi yang banyak digunakan ya. Sekitar 90%. Tuh. Nah, yang lain-lain ya ada AI, ada juga public search engine ya, ataupun user guide, readme. Nah, kita masuk ke yang ketiga yaitu adalah experience. Nah, kalau kita lihat di sini berapa tahun pengalaman developer-developer yang mengisi survei tersebut gitu ya. Nah, di sini kebanyakan, di sini more than 1 in 3 developer that took the survey this year have been coding as long as or longer than Stack Overflow exists katanya gitu ya. 38% of respondent have been coding for 15 years more. Berarti katanya di sini sebenarnya banyak yang udah tua juga gitu ya. Udah lama banget gitu ya mengenal coding ya. Kalau kita lihat, memang walaupun di sini yang paling tinggi statistiknya adalah di rentan 5 sampai 9 tahun. Nah, ini masih banyak gitu. Cuman kalau dilihat ya di sini banyak juga yang udah lama banget ya, dari 20 sampai 30 tahun sampai bahkan ada yang 50 tahun lebih udah belajar coding gitu ya. Luar biasa. Ini umurnya berapa nih? Berarti yang 50 tahun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini average by top 10 country ya, ini yang menjawab kebanyakan dari UK, USA, Kanada, Netherlands, Jerman dan lain-lain. Kemudian years coding professionally ya, kalau kita lihat di sini bekerja sebagai profesional ngoding ya, itu kebanyakan di 1 to 4 years ya. Yang mungkin salah satunya juga saya ya. Secara profesional itu masih di bawah 5 tahun ya bekerja. Namun kalau kenalan coding itu udah lebih dari 5 tahun ya.
Years of professional coding experience by developer type, ya ada senior executive, manager, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada developer roles, ya. Full stack backend dan front end masih jadi top 3 roles yang mana itu sudah lebih dari 3 tahun ya berturut-turut, berarti ya selalu menjadi rajanya developer role lah gitu. Ada full stack backend, front end. Kalau ini student tuh ya pelajar ya. Jadi memang masih full stack backend, front end kebanyakan ya yang bekerja di dunia software engineering ini gitu ya. Selain itu ya ada enterprise, mobile, embed tuh ya kayak IoT ya. Kemudian ada manager ya dan lain sebagainya. Dan terakhir responden ini ya kebanyakan dari USA ya untuk teritoriesnya. Kemudian juga ada demographics ya, usia dari respondennya itu kebanyakan atau rata-rata ada di usia 25 sampai 34 tahun ya. Cuman di sini ya masih usia di bawah 40 tahun lah gitu ya. Mungkin dari millennial to Gen Z yang ngisi surveinya. Nah, itu berkaitan dengan developer profile yang mengisi developer survei 2024 untuk Stack Overflow. Nah, ini yang paling menarik. Kita lanjut ke bagian teknologi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, each year we explore the tools and technology developer are currently using and the ones they want to use. Ya, jadi mereka mengeksplor nih tools dan teknologi yang digunakan oleh developer ketika mereka mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak gitu ya. Nah, di sini katanya tahun ini kami memasukkan pertanyaan baru tentang embedded technology tools dan industry source dan juga community technology option ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada most popular technologies dan ini yang paling saya suka. Kenapa? Karena JavaScript tetap jadi the king of programming, scripting and markup language gitu ya. Jadi selalu menjadi rajanya kalau JavaScript. Dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Stack Overflow ya. Sejak tahun 2015 ya. Sejak tahun 2015 JavaScript selalu menjadi nomor 1 sampai dengan tahun 2024. Berarti sudah 9 tahun JavaScript selalu merajai most popular teknologi berdasarkan survei Stack Overflow ini. Kalau kita lihat di sini ada JavaScript, lalu yang kedua ada HTML dan CSS ya. Dan nomor 3 ada Python ya. Python ini sejajar dengan SQL. Nah, ini yang menarik ada di posisi 5 yaitu adalah TypeScript. TypeScript mulai naik nih ya. Bahkan TypeScript mengalahkan Java, C#, C++, C, bahkan PHP. Ya. Ini TypeScript lumayan sekarang berarti sudah mulai nih ya merangkak naik dan banyak sekali digunakan oleh orang-orang. Karena kan sekarang memang best practice-nya ya kalau kita ngoding biar codingan kita rapi, mudah untuk berkolaborasi itu harusnya sudah menggunakan TypeScript. Nah, jadi ini JavaScript dengan TypeScript sebenarnya kan sama saja ya, mirip-mirip gitu ya. Dan TypeScript pun ketika di-compile ya JavaScript juga ujungnya gitu kan. Cuman kalau kita lihat statistik di sini ya ini lumayan menjadi angin segar lah buat yang sudah pakai TypeScript gitu ya. Dan bahasa-bahasa pemrograman yang lain, Go masih belum sepopuler JavaScript ya. Tentunya ya, bahkan dia juga masih di bawah PHP sebetulnya. Itu cuman sekarang udah mulai naik nih Go ya. Bahasa-bahasa yang lain ya ada Rust, Kotlin dan lain sebagainya itu ada juga. Nah, kalau kita lihat di sini professional developer ya, ini yang ngisi adalah professional developer tetap JavaScript ya yang paling banyak. Terus SQL, HTML, CSS, Python, TypeScript ya. 5 besar lah ini ya. Learn to code. Nah, ini yang lagi belajar coding, banyaknya apa nih? Banyaknya ternyata Python, HTML, CSS dan juga JavaScript. Tuh ya, jadi memang Python ini kalau lagi belajar kayaknya mungkin bisa mulai juga dari Python ya. Lebih ramah pemula mungkin ya dibandingkan dengan katakanlah Java ya untuk belajar coding. Itu ya. Jadi dari sisi most popular technology JavaScript masih unggul jauh ya. Bahkan hampir 10% ya dibandingkan HTML CSS gitu.
dan juga Python. Ya, bahkan kalau Python lebih dari 10%. Ya, jadi itu terkait dengan programming, scripting, and markup language. Selanjutnya ada database. Nah ini ya, database itu sekarang juaranya Postgres ya. Jadi ya setelah 6 tahun yang lalu katanya ya, Postgres mulai debut di dalam developer survey ini gitu ya. Dimana kalau kita lihat sekarang kebanyakan pakainya Postgres ya. Kalau dulu pakainya MySQL gitu ya. Kalau sekarang sudah Postgres. Postgres, MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server ini dikuasai berarti oleh SQL ya. Baru ada database non-relational seperti MongoDB, Redis ya untuk caching misalnya, dan lain sebagainya ya. Ini yang paling sering dipakai ternyata sekarang Postgres SQL ya. Nah, selain itu juga yang sering saya pakai contohnya ada ini Firebase Real-Time Database ataupun Cloud Firestore juga ternyata sudah masuk nih ya ke sini. Sudah mulai masuk dan sudah mulai banyak digunakan, bahkan juga ada Supabase ya. Di sini sudah mulai banyak yang pakai juga ternyata. Kalau dari professional developer, yes, sama ya. Hampir mirip ya, Postgres. Kalau belajar coding, yes, MySQL. Ya. Yang baru belajar coding pasti belajarnya pakai MySQL dulu gitu ya. Apalagi belajarnya pakai PHP itu kan kombinasi yang biasanya diinstal pakai XAMPP itu langsung bisa dipakai gitu ya. Nah itu untuk database ya. MySQL nomor 2, nomor satunya Postgres. Kalau non-relational yang paling tinggi MongoDB. Oke, kita lanjut lagi. Ada Cloud Platform. Nah, kalau Cloud Platform, AWS masih jadi juaranya ya. Di sini 48% dari 46.000 respons itu menjawab AWS ya. Yang paling banyak digunakan untuk Cloud Platform atau layanan cloud. Di sini kalau kita lihat ada AWS atau Amazon Web Service, kemudian Microsoft Azure dan Google Cloud. Ini top 3-nya. Terus ada Cloudflare dan juga ada Firebase juga ya. Ini Firebase punyanya Google juga gitu ya. Lalu ada Vercel. Nah ini yang menarik gitu ya. Vercel ternyata mulai banyak digunakan juga nih. Sekarang udah mulai naik ya. Vercel ini jadi berapa nih? 11,9%. Jadi Vercel udah mulai banyak dilirik sekarang ya. Kalau kita lihat, kemudian ada DigitalOcean juga, Heroku, Netlify. Ya, ini ada beberapa yang menyediakan layanan gratis juga dan lain-lain. Ada satu juga yang cukup lumayan sering terdengar saat ini yaitu adalah Alibaba. Namun ternyata secara global itu belum sebesar AWS juga ya. Oke, kemudian nah ini yang paling saya suka ya, yaitu adalah Web Framework and Technologies. Kalau kita lihat di sini katanya Node.js peak in 2020 ya, with its highest record usage score of 51%. Nah, jadi sebenarnya yang paling peaknya Node.js itu atau puncaknya Node.js itu di tahun 2020 ya. Dimana di sini rekornya itu skornya 51%. Sekarang sudah 40,8% dan unggul tipis dari React ya. Tipis banget ini ya. React 39,5%, hanya berbeda 1,3% saja ya berdasarkan responsnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, hampir semuanya yang ada di atas ini adalah framework ataupun library berbasis JavaScript gitu ya. Node.js, React, jQuery ya walaupun sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan. Cuman ini kenapa banyak yang pakai karena website-website lawas gitu ya. Itu pasti masih pakai jQuery ya. Banyak yang masih pakai. Kemudian nah ini yang lumayan mencengangkan Next.js naik level nih ya. Sudah masuk di top 5 sekarang Next.js. Ya. 17,9%. Kemudian ada Express, Angular. Nah, ini baru ini ASP.NET Core ini bukan JavaScript ya. Vue.js ternyata masih kalah sama Angular ya berdasarkan hasil survei di sini. Gitu. Kemudian baru ada nih ASP.NET dan Flask. Flask ini kalau salah Python ya. Spring Boot, Java, Django, Python.
WordPress masih banyak yang pakai juga ya. Laravel hanya 7,9% ya, dan ini lumayan cukup jauh, bahkan dia pamornya sekarang mulai kalah sama Django ya. Django dan juga Spring Boot ya. Nest.js juga sudah mulai naik nih, Nest.js ya. Dan lain-lain ya. Yang lain juga sama sebetulnya ya, framework juga gitu. Nah ini contohnya Remix ya, yang katanya akan menggantikan Next.js, namun ternyata berdasarkan survei tetap ya Next.js masih sangat jauh sekali unggul dari hal penggunaan web framework dan teknologis. Selanjutnya ada embedded technologies. Nah ini kalau yang sering mainin IoT gitu ya, pengen bikin drone dan lain sebagainya. Nah ini ternyata yang sering dipakai sekarang Raspberry Pi, baru Arduino gitu ya yang kedua. Dan juga ada other framework and libraries. Ini ada .NET ya, .NET banyak banget yang pakai sekarang. NumPy ini punyanya Python, Pandas juga Python juga ya. .NET framework, Spring juga ini Java ya kalau nggak salah, Java. Ini Python juga, TensorFlow ada Python, ada JavaScript ya, Apache, Flutter ya, OpenCV, React Native. Nah React Native belum sepopuler itu ya. Dan lain-lain ya, ini untuk yang framework dan libraries. Kemudian tools lainnya ini Docker ya, Docker masih jadi most tools yang digunakan oleh profesional developer ya. 59% ya menggunakan Docker gitu ya. Kemudian ada npm, pip, homebrew. Ini ternyata banyak juga yang pakai ya, karena mungkin usernya Apple biasanya yang pakai homebrew. Make, Vite, kemudian ada Kubernetes ya, dan lain sebagainya. Kemudian IDE atau Integrated Development Environment, VS Code masih jadi juaranya ya, 73,6%, disusul Visual Studio. Nah kalau saya ngoding game pakai Visual Studio biasanya, nah, misalnya pakai Unity itu pakai Visual Studio itu 29,3%. Jadi ya kalau IDE masih dipegang sama Visual Studio Code ya, banyak sekali yang pakai. Yang lain-lain misalnya Android Studio ya, ini karena khusus untuk bikin Android aja gitu ya. Atau Xcode misalnya gitu ya. Ini karena punya Apple doang gitu yang bisa pakai, dan lain-lain. Dan di sini sebenarnya belum muncul yang paling terbaru, yaitu adalah Project IDX ya. Karena Project IDX kan masih beta ya. Jadi mungkin belum masuk ke dalam survei ini. Gitu ya untuk IDE. Kemudian ada asynchronous tools, ini biasanya dipakai untuk berkolaborasi antar developer. Dan kalau kita lihat di sini Jira dan Confluence masih jadi top list untuk asynchronous tools untuk ketiga kalinya beruntun ya, 3 tahun berturut-turut. Jira dan Confluence ini satu grup lah ya. Jadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Dan sebenarnya ada juga yang versi light-nya namanya Trello. Ya, ini sama juga yang bikin Atlassian juga gitu ya. Dan ini masih ternyata banyak dipakai. Dan Notion ada di nomor 5. Selain itu ada GitHub Discussion, Azure DevOps, Miro, dan lain sebagainya. Kemudian ada Synchronous Tools. Ini tools untuk diskusi secara sinkronus ya, atau secara live gitu. Nah ini biasanya kebanyakan menggunakan Microsoft Teams, lalu ada Slack, Zoom, Discord, dan Google Meet. Ya ini yang sering pakai ya, dan juga WhatsApp mungkin. Nah cuman kalau di profesional, termasuk saya juga pakainya Microsoft Teams ya, ataupun Slack. Dan OS masih dipegang Windows ya, sebenarnya masih banyaknya Windows. Kedua Mac OS, Ubuntu, Android, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian ada AI Search and Developer Tools, yaitu adalah ChatGPT, ternyata masih jadi nomor 1. Jauh banget ini ya. 82% untuk pengguna atau responden survei ini ya, yang menggunakan ChatGPT. Bahkan untuk learn to code juga masih sama ya, masih pakai ChatGPT. Yang kedua ada GitHub Copilot. Ini kebanyakan pasti dipakainya oleh profesional. Kalau untuk belajar coding saya yakin jarang sekali yang menggunakan GitHub Copilot. Kenapa? Karena berbayar ya. Dan yang cukup mengejutkan ternyata ada Google Gemini ya. Ini sudah masuk di top 3. Dia bahkan mengalahkan Bing AI buatan Microsoft yang sebenarnya di belakang layarnya adalah OpenAI API kayak ChatGPT juga gitu ya.
Cuman dia sudah dimodifikasi sehingga menggunakan arsitektural Azure. Dan lain sebagainya, salah satu juga yang sering saya pakai namanya Codium, juga masuk di top 10 ya. Kenapa pakai Codium? Karena gratis ya, lumayan buat membantu proses coding ya. Jadi itu ya, lumayan menarik ya, persaingan AI Search and Developer Tools. ChatGPT masih nomor 1, nomor 2 GitHub Copilot, dan nomor 3 Google Gemini. Kita nggak tahu nih tahun depan apakah akan bergeser gitu ya. Sepertinya sih kalau melihat dari learning to code di sini Google Gemini lebih banyak dipakai nih ya ke depannya dibandingkan GitHub Copilot ataupun ChatGPT, apalagi yang pakai handphone yang berbasis Android gitu ya, udah pasti mereka akan mendapatkan support dari Google Gemini. Oke, dan selanjutnya ada Admire and Desire. Kalau kita lihat ya untuk 5 teknologi teratas lah gitu ya, ada Python, JS, SQL, HTML, CSS, dan TS. Ini masih banyak yang admire-nya ya atau mengaguminya. Cuman ya JS yang paling kecil ya di antara yang lain nih. Ya, cuman kalau kita lihat di sini juga untuk desire-nya Python ternyata lumayan tinggi juga gitu ya. 41,9%. Kemudian kalau kita lihat TypeScript yang paling tinggi ya dibandingkan top 5 ini untuk admire-nya. Dan Rust masih jadi yang topnya 82%. Ini Rust ya, saya juga belum pernah nyoba. Setelah melihat survei ini saya jadi lumayan tertarik juga pengen nyobain Rust ya. Seperti apa kok dia lumayan dikagumi gitu ya. Nah, mungkin kita akan coba juga ya kalau saya udah pernah cobain Rust, nanti kita akan coba bahas ya di channel ini. Ya, dan database dan lain-lain juga sama ya. Ini ada untuk admire dan desire-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke section AI. Ini yang cukup lumayan menarik ya karena di tahun-tahun sebelumnya ini belum sepopuler sekarang gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini mereka benar-benar pengen tahu nih katanya sentimen seperti apa di balik popularitas AI yang semakin berkembang sampai saat ini gitu ya. Is it making a real impact gitu ya? Apakah ini memberikan impact yang besar terhadap kerjaan developer atau hanya sebatas hype saja? Dan kalau kita lihat mulai dari sentimen dan usage-nya, katanya di sini AI tools in the development process. Ya, 76% dari responden itu menggunakan atau akan menggunakan AI untuk membantu proses development mereka tahun ini. Katanya di sini ada kenaikan sekitar 70% dari tahun lalu, ya kan? Jadi ini lumayan menarik nih ya. Kalau misalnya tahun lalu AI kurang diminati untuk proses development, sekarang lebih dari setengahnya menyebutkan yes, mereka pakai AI untuk membantu proses development. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu cara pakai AI untuk mendevelop sesuatu, kalau menurut saya coba untuk pelajari ya, cara pakainya, minimal untuk prompting atau untuk bikin codingan jadi lebih rapi, lebih efisien, itu pakai AI gitu ya, dibantu untuk di-generate. Kemudian teman-teman hasilnya baca lagi gitu. Baru nanti digunakan sebagai codingan yang final. Ya, dan ini lumayan cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat ya professional developer itu 63%. Kemudian AI tools sentiment. 72% responden favorable katanya. Favorable tuh ya artinya ya baik lah gitu ya. Di mata mereka yang sudah menggunakan AI tools untuk development. Ya kalau kita lihat ya ada very favorable, favorable-nya yang paling tinggi 48,3% ya. Ini kalau digabungin lumayan nih, udah lebih dari setengahnya gitu ya. Dan yang lain menjawab masih belum unfavorable. Dan ini memang ya terbukti sebenarnya sekarang memang AI sangat membantu sekali kita untuk proses coding. Kemudian di sini developer tools ya, benefit penggunaan AI. Di sini kalau kita lihat 81% increase productivity atau meningkatkan produktivitas. Kemudian selain itu 62% menjawab speed up learning ya. Kemudahan untuk memahami sesuatu gitu. Kemudian greater efisien, lebih efisien. Improve accuracy in coding, workload, make workload more manageable, dan improve collaboration. Ini manfaat-manfaat dari penggunaan AI sebagai tools untuk development. Dan ya kebanyakan menjawabnya untuk meningkatkan produktivitas. Karena kan memang dari sisi kode itu jauh lebih mudah. Bahkan sekarang kalau kita mau melakukan
slicing UI dari Figma misalnya ke dalam desain sistem yang sudah dibuat, itu kadang-kadang ada tools yang bisa dimanfaatkan menggunakan AI, itu langsung auto generate codingannya gitu ya. Jadi kita tinggal masukin desain yang sudah dibuat oleh UI UX, ya, generate langsung jadi kode gitu. Yang mungkin tadinya butuh beberapa jam jadi cukup hitungan menit saja gitu ya untuk nge-slicing UI. Akurasi of AI tools ya. Nah, ini ternyata highly trust-nya masih 2,7% gitu ya. Somewhat trust, neither trust nor distrust ya. Ini antara masih percaya atau enggak gitu ya. Ini masih tinggi ternyata ya. Jadi ini masih jadi PR juga sebetulnya terkait dengan output yang diberikan AI. Walaupun di sini ya sudah lumayan tinggi ya untuk somewhat trust-nya. Cuman ya di sini juga masih jadi PR karena belum lebih dari 50% untuk highly dan somewhat-nya ya. Ya karena memang sekali lagi AI mengenerate codingan, kita masih tetap harus baca lagi ya. Kalau nggak dibaca lagi bahaya, bisa-bisa error logic atau bahkan kita nggak ngetes lagi hasil generated tersebut gitu ya, itu bahaya banget. Jadi alangkah baiknya adalah coba untuk dibaca dulu ya, sampai mungkin nanti akan ada satu AI yang bisa meningkatkan lagi trust-nya gitu. Kemudian di sini AI tools ability to handle complex tasks, very well at handling complex tasks juga masih 3,3% ya. Belum sekompleks itu hal yang bisa dihandle oleh AI gitu ya. Dan di sini katanya ya good but not great at handling complex tasks ya. Masih banyak yang menjawab ya belum bisa untuk menghandle task yang kompleks. Gitu. Jadi ini masih tentunya perlu pengembangan lagi ke depannya untuk para developer AI untuk mengembangkan AI-nya supaya bisa menghandle kompleks task ya. Dan ya jawabnya masih lumayan signifikan ya. Di sini benar-benar belum bisa menghandle task yang kompleks. AI in the development workflow dipakai untuk apa aja? Biasanya untuk nulis kode nih ya, mencari jawaban, debugging dan mendapatkan bantuan, dokumentasi kode ya, generating content, mempelajari code base, testing, commit and review code, project planning, menganalisis dan memprediksi, deployment dan monitoring ya. Jadi yang paling sering ya untuk nulis kode. Biasanya sih auto generated AI-nya yang dipakai gitu ya. Contohnya misalnya pakai GitHub Copilot atau Gemini juga udah punya fiturnya, atau ada juga yang namanya Code GPT sama ya. AI tools next year katanya. Kalau kita lihat di sini ya much more integrated ya untuk writing code 24%. Cuman di sini more integrated juga masih tinggi ya. Rata-rata sih pengen kayaknya ya, pengen banget terintegrasi gitu ya dengan tools-tools AI ya, terutama untuk hal-hal seperti writing code, testing code gitu ya dan lain sebagainya. Efficacy and ethics. Are AI tools a threat to your job? Threat itu ancaman. Dan di sini 70% menjawab bahwa AI itu tidak menjadi ancaman terhadap job. Ya. Nah kalau di luar sana udah nggak mikir lagi AI akan menggantikan manusia. Kebanyakan jawabnya no ya, mereka bukan ancaman gitu. Jadi ya mereka adalah sahabat ya. Karena gaji sama, kerjaan berkurang dengan AI ya. Itu. Jadi ya bukan menjadi sebuah ancaman bagi profesional developer tentunya ya. Ini bahkan 70% datanya ya. Karena saya pun sama mengalami hal yang sama. Bekerja dengan AI membantu proses kita jauh lebih rapih ngodingnya, jauh lebih cepat gitu ya. Dan produktivitas tentu meningkat. Apakah itu sebuah ancaman? Tentu enggak gitu ya. Nah justru dengan adanya seperti ini ya AI yang bisa membantu kita. Kalau kita nggak bisa pakai AI, rugi, ya kan? Dan itulah yang akan digantikan oleh mereka yang paham AI. Kemudian most important ethical issues, ya di sini kalau kita lihat circulating misinformation or disinformation, ini masih tinggi ya. Kemudian missing or incorrect attribution of or source of data, ya. Jadi ini top-topnya ya issues yang masih ada di AI gitu ya. Bias result that do not represent diverse viewpoint dan lain sebagainya.
Challenge with AI at work ya, atau challenge-nya ketika bekerja dengan AI. Don't trust the output or answer. Nah ini ya, masih 66%. Ya, jadi jangan terlalu percaya katanya dengan jawaban atau output dari AI. Nah teman-teman, sekali lagi kalau pakai AI, baca. Ya, resultnya baca dulu. Gitu. Jangan langsung percaya. Dan lain-lain di sini ya, ada AI tools like context, code base, dan sebagainya. AI at work in 1 year, seamless time, well code, complex task, able code, ya seamless code dan lain sebagainya. Ya, ini ada yang sering dihabiskan buat apa sih gitu ya AI itu. Nah itu sekilas mengenai AI ya. Jadi AI lumayan di highlight ya. Selanjutnya ada work ya. Dari work sendiri di sini ya ini survei yang menunjukkan tentang employment gitu ya, company info dan salary biasanya. Nah kalau di sini kita lihat kebanyakan ya employee-nya full time ya. Walaupun di sini masih ada kontrak dan freelance juga masih tinggi ya. Student di sini belum bekerja dan sebagainya. Kemudian ada employment status berdasarkan geografi ya, kalau di US kebanyakan full time ya. Jerman juga sama, UK sama, Ukraine sama. Cuman kalau di Indo itu masih banyak yang kontrak sebetulnya gitu ya. Ini kalau ada Indo saya pengen tahu nih resultnya gimana gitu ya. Work environment sekarang sudah bukan lagi masa pandemi ya, sehingga hybrid ya sudah mulai banyak dijalankan. Remote masih tinggi, cuman ya hybrid ya sekarang. Jadi beberapa ya harus kerja dari rumah, tapi ada juga yang harus ke kantor. Company size, nah ini yang kerja di big company ya lumayan juga gitu ya, banyak juga gitu. Salary, nah ini berdasarkan all respondent ya senior executive levelnya VP lah ya, paling tinggi pasti gitu ya. Dan kalau kita lihat ini yang cukup lumayan menarik ternyata blockchain developer ya. Ini lumayan tinggi juga ya. Teman-teman yang ngerti blockchain dan tahu cara kerjanya seperti apa ya, mungkin bisa jadi peluang juga gitu. Bahkan dia bisa mengalahkan product manager gitu ya. Hardware dan kalau kita lihat AI masih belum setinggi itu ya. Cuman kalau membandingkan AI dev dengan QA atau bahkan front end ini masih paling kecil gitu ya. Ini sama ya, salary and experience by developer type. Ya ini makin ke kanan makin banyak experience-nya. Dan ya tadi level senior executive harusnya sudah paling banyak experience-nya. Salary and experience by language ini berdasarkan teknologi DLP ya. Experience-nya tapi bukan yang paling tinggi ya. Di sini yang paling tinggi Erlang justru ya. Untuk bahasa pemrograman ya, jarang yang bisa mungkin ya. Cari JavaScript ada nggak? Mana? Nggak ada JavaScript ya. Harusnya ada nih. Oh PHP paling rendah nih. PHP salah satu yang rendah ya. Ada Dart juga. Oke, tapi JavaScript juga nggak masuk di atas ya. Nah ini ada TS di sini nih. Ya masih sejajar lah dengan C gitu ya. Python ya belum terlalu jauh lah. Ini yang beli teknologi ya katanya di sini I have little or no influence, I have some influence, I have a great deal of influence. Ya di sini masih sangat rendah untuk yang great deal untuk influence-nya ya. Prefer to build or buy new technology. Di sini ya masih buy and build ya. Karena nggak mungkin semuanya bikin sendiri juga. Researching new tools and technology ya, start free trial dan lain sebagainya ya. Di sini ada surveinya juga, nanyakan ke developer gitu ya, dan tanya ke community dan lain sebagainya. Kebanyakan masih start a free trial. Tech endorsement factor API masih yang paling tinggi. Coding outside of work kebanyakan gara-gara hobi ya. Professional development, online course, open source ini masih jauh dibandingkan hobi. Jadi hobi ngoding ya. Tuh, ngoding tuh hobi gitu. Jadikan coding sebagai hobi. Kemudian ada community. Di sini kalau kita lihat visiting site across Stack Overflow and Stack Exchange. Oh ini kalau ini punyanya mereka ya. Mereka mensurvey Stack Overflow site use-nya ya kebanyakan ya pakainya Stack Overflow-nya gitu ya. Oke, kalau ini ya untuk feedback kepada mereka lah ya. Kemudian kalau kita lihat ada professional developers, partisipan in professional. Oke, ini
partisipan untuk profesional developer masih sama, ini berhubungan dengan surveinya juga gitu ya. Yang tadi sebenarnya ini masih sama lah ya dengan developer profile. Dan ini metodologi yang dipakai untuk melakukan surveinya. Jadi gitu ya teman-teman, ini berkaitan dengan Stack Overflow Developer Survey tahun 2024 ya. Lumayan cukup mencengangkan karena kita melihat sekarang ternyata AI sudah mulai banyak sekali dilirik ya, dan itu menjadi satu perkembangan ke depan gitu. Kalau teman-teman mau menjadi seorang software developer gitu ya, software engineer, itu teman-teman berarti sekarang harus sudah mulai memikirkan bagaimana caranya saya bisa bekerja dengan bantuan AI. Karena kalau kita lihat sekarang memang kebanyakan developer itu sudah menggunakan AI. Namun satu hal pastinya ya, yang saya senang adalah JavaScript itu masih sangat laku, dan juga ya tadi React.js sudah mulai menyusul Node.js ya, untuk top framework berdasarkan survei Stack Overflow ini. Itu aja mungkin teman-teman ya untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya berita yang lain yang masih hangat dan pengen dibahas, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar. Kita akan coba bahas kalau misalnya ada berita yang menarik ya. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.